pada hari 3 sampai hari 23, saya melaksanakan program kerja pertama saya, yaitu pembuatan wastafel otomatis, dikarenakan pada kelurahan kurangnya sarana dan fasilitas umum untuk mendukung program 3M, di mana alat-alat yang digunakan berupa alat elektronik seperti relay modul, power supply, dan sensor halangan, dan keran valve elektrik. Kegiatan pembuatan dilakukan di rumah mahasiswa, yaitu pembuatan rangkaian wastafel otomatis, serta pembuatan kaki wastafel dan nantinya akan dipasang di kantor kelurahan. Pada pembuatan seringkali adanya masalah khususnya pada sensor sehingga perlu dilakukan perubahan rangkaian dan wadah untuk sensor. Program ini dilakukan agar warga Kelurahan Bumi Kedamaian dapat mencuci tangan lebih efisien dan efektif serta menekan penyebaran virus. Pada hari 24 sampai dengan 28, dilanjutkan program kerja yaitu pembuatan hand sanitizer otomatis. Program ini dilakukan agar warga Kelurahan Bumi Kedamaian menjadi lebih sadar untuk mensterilkan diri pada saat memasuki kantor kelurahan, dikarenakan warga saat memasuki kantor kelurahan tidak disediakan fasilitas umum untuk mensterilkan diri. Kegiatan dilakukan di rumah mahasiswa yang nantinya akan dipasang di kantor kelurahan. Pada hari 29 sampai dengan 34 dilakukan program kerja yaitu pembuatan alat pembunuh nyamuk. Program ini dilakukan agar nyamuk yang berada di pos kamling dapat diminimalisir keberadaannya karena pada pos kamling Bumi Kedamaian masih rentan terkena penyakit yang disebarkan oleh nyamuk. Kegiatan pembuatan dilakukan di rumah mahasiswa dan nantinya akan diberikan kepada Pak RT. Lalu, program kerja terakhir yaitu penyuluhan hemat energi listrik. Kegiatan ini dilakukan agar warga dapat menggunakan listrik yang efisien saat era pandemi ini, karena kurangnya pemahaman warga menjaga penggunaan energi listrik yang optimal. Tetapi sayang Pak Lurah tidak mengizinkan mengumpulkan warga, sehingga kegiatan diganti dengan penyebaran poster hemat listrik di sekitar Kelurahan Bumi Kedamaian. Memperkenalkan diri, nama saya Aditya Diwijaya dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Program matriks yang kami lakukan di Kelurahan Rajabasa Nunyai yaitu pembuatan aquaponik. Dengan berkurangnya lahan yang ada di Indonesia, kegiatan aquaponik ini bisa menjadi alternatif untuk bercocok tanam dan budidaya ikan. Kegiatan aquaponik ini memakai barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kegiatan aquaponik ini juga bisa dijadikan hobi ataupun bisa menjadi pendapatan rumah tangga. Kegiatan aquaponik yang kami buat mendapat apresiasi dari Lurah Kelurahan Rajabasa Nunyai karena beberapa masyarakat Kelurahan Rajabasa Nunyai sangat tertarik akan kegiatan aquaponik ini. Tidak hanya memanfaatkan kolam, kami juga memanfaatkan ember bekas yang ada di kelurahan untuk dijadikan budik damber atau budidaya ikan dalam ember. Kegiatan ini kami sosialisasikan ke perangkat kelurahan serta perwakilan dari RT-RT. Selain aquaponik, kegiatan program matriks selanjutnya yaitu vertikultur. Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan sempit yang ada di Kelurahan Rajabasa Nunyai. Kegiatan ini juga memanfaatkan botol-botol bekas yang ada di sekitar Kelurahan Rajabasa Nunyai. Untuk tanamannya, tidak hanya tanaman hias, namun juga ada tanaman hortikultura. Kegiatan ini disambut baik oleh lurah dan perangkat lurah Kelurahan Rajabasa Nunyai. Selain program matriks, kami juga melakukan kegiatan program non-matriks, seperti sosialisasi PHBS yang dibantu oleh Puskesmas Kelurahan Rajabasa Nunyai, kegiatan Jumat Bersih, atau kerja bakti yang dilakukan bersama masyarakat setempat. Selain itu juga kami juga melakukan kegiatan mengajar ngaji untuk anak-anak di Musola Kelurahan Rajabasa Nunyai. Pada hari ke-40, kami melakukan kegiatan pemotongan tumpeng oleh Lurah Kelurahan Rajabasa Nunyai sebagai bentuk pelepasan KKN mahasiswa Unila Kelurahan Rajabasa Nunyai.
Desa Waihui adalah salah satu daerah yang berada di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, dengan luas wilayah 4,93 km persegi. Inilah kami mahasiswa KKN Universitas Lampung periode 1 tahun 2021. Tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami melaksanakan KKN di domisili masing-masing. Kami memiliki 4 program kerja unggulan. Kegiatan kami yaitu melakukan penyuluhan mengenai pencegahan COVID-19 dengan media pembuatan banner dan juga poster yang dipasang di tempat strategis yang sering dilewati oleh masyarakat. Tak lupa juga pembagian masker dan sabun cair sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat untuk pencegahan COVID-19. Program kerja kami yang kedua adalah penghijauan. Kegiatan ini kami lakukan karena melihat masih banyaknya pekarangan rumah warga yang masih tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Bentuk kegiatan yang kami lakukan adalah pembagian benih sayuran dan juga tanah subur agar masyarakat dapat langsung menanam di pekarangan masing-masing. Kemudian program kerja kami yang selanjutnya adalah pembuatan pupuk organik cair dengan bahan kotoran hewan. Program ini kami buat karena melihat cukup banyak masyarakat yang memiliki hewan ternak namun belum dimanfaatkan dengan baik. Pupuk organik cair ini berbahan dasar kotoran hewan yang telah difermentasi bersamaan dengan bahan lainnya, seperti air, EM4, dan juga gula merah. Program kerja ini berjalan lancar dan masyarakat mendapatkan pengetahuan baru mengenai pemanfaatan kotoran hewan yang nantinya dapat memberikan manfaat positif bagi tanaman yang dimiliki oleh warga. Kemudian program kerja kami yang terakhir adalah melaksanakan bimbingan belajar kepada anak-anak yang ada di Desa Waihui. Karena sekolah masih dilaksanakan secara daring, membuat banyak sekali anak-anak yang terbantu dengan adanya kegiatan bimbingan belajar di posko KKN mahasiswa Unila. Kegiatan ini berjalan lancar karena banyak sekali dukungan dari orang tua dan masyarakat setempat. Kecamatan Baradatu berada di tepi jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Lampung dengan Palembang. Kota ini cukup kecil untuk ukuran sebuah kecamatan, namun bisa dibilang untuk pusat perekonomian kabupaten, Kecamatan Baradatu adalah yang paling ramai. Kecamatan Baradatu sendiri memiliki 22 kampung ataupun kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Bakti Negara dan Banjarbaru. Kampung Bakti Negara berdiri dari hasil pemekaran dari Kampung Setia Negara yang merupakan daerah definitif sejak tahun 1985. Kampung Bakti Negara terdiri dari Dusun Solo 1, Dusun Pekalongan, Dusun Kediri 3, dan Dusun Semarang. Luas wilayah Kampung Bakti Negara adalah 4,68 km persegi dengan mata pencarian penduduk utamanya adalah pertanian, perkebunan, dan pedagang. Kegiatan yang dilakukan pertama kali adalah dengan mengunjungi kantor Kepala Kampung Bakti Negara, lalu mendiskusikan apa saja hal yang dapat dilakukan dan dibutuhkan oleh Kampung Desa Setia Negara sehingga dapat dicocokkan dengan kegiatan dan program kerja yang telah disusun oleh mahasiswa KKN. Karena dengan begitu, mahasiswa KKN dapat berperan aktif dan tepat mendukung kegiatan pengembangan kampung. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi perpustakaan desa yang telah berdiri sejak tahun 2016 dan terdaftar oleh negara sebagai perpustakaan desa secara resmi. Berikutnya, setelah mendapatkan data mengenai desa, dilakukan musrembang bersama dengan aparatur desa dengan memaparkan program-program kegiatan yang telah disusun dan disesuaikan dengan keadaan desa. Kegiatan yang pertama dilakukan adalah kegiatan mengenai penyuluhan dan konsultasi pertanian tentang sistem pertanian berkelanjutan yang berfokus pada pengelolaan lahan. Program kerja ini dimaksudkan agar petani yang kurang memahami pentingnya pengelolaan lahan berkelanjutan untuk menjaga lahan tetap produktif dan lestari. Karena daerah Bakti Negara sendiri termasuk dalam kampung dengan jumlah atau luasan lahan pertanian yang sangat besar, dan petani sendiri memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas lahan. Lahan pertanian di daerah Bakti Negara sendiri sudah cukup diolah dengan baik, namun masih kurang sadar dalam penggunaan bahan-bahan organik, karena bahan-bahan organik tersebut dimaksudkan untuk
merehabilitasi atau reklamasi lahan sehingga tingkat kesuburan dapat stabil seperti dahulu kala. Sebagaimana yang diketahui, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan atau secara terus-menerus akan meningkatkan residu di tanah dan kesulitan hara tanah untuk tersedia bagi tanaman. Petani yang diedukasi mengenai pertanian berkelanjutan adalah petani hortikultura seperti kacang, padi sawah, jagung, dan juga mentimun. Berikut dilampirkan foto-foto kegiatan mahasiswa KKN membantu petani dalam berkegiatan di ladang. Tim membantu petani dalam memanen jagung, memanen mentimun, berikut ini adalah kegiatan penyuluhan petani atau kelompok tani secara keseluruhan Deksa Bakti Negara bersama dengan Bapak Ibu dari Penyuluh Pertanian dan UPT Pertanian Kecamatan Baradatu. Program selanjutnya adalah program mengajar mengaji di TPA, karena sebagaimana yang diketahui berkurangnya tenaga. Nama saya Revi Indira Virial Effendi, NPM 1817031089 dari jurusan Matematika FMIPA, yang berlokasikan KKN di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Untuk program kerja yang pertama, yaitu membantu aparat Desa Fajar Baru dalam mengolah angka dan data dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Saya membantu aparat Desa Fajar Baru dalam menginput data menggunakan rumus atau sintak tertentu di aplikasi Excel dan mengolah data seperti persentase jumlah penduduk, persentase tingkat pendidikan, persentase jenis pekerjaan, dan sebagainya. Di sana saya juga mengajarkan bagaimana mengolah data menggunakan rumus atau sintak tertentu. Untuk program kerja yang kedua, yaitu pembukuan kas pengusaha UMKM Desa Fajar Baru, yaitu sosialisasi pembukuan kas dan sosialisasi konsep dan promosi yang baik dalam berdagang. Di sini saya mendatangi para pengusaha Desa Fajar Baru secara door to door agar timbulnya keinginan dan kesadaran para pengusaha UMKM akan pentingnya melakukan pembukuan kas dan konsep perdagangan dalam bisnis mereka. Selain itu, saya juga mengerjakan kegiatan lainnya seperti senam, PHBS, yaitu kegiatan mencuci tangan dan sikat gigi bersama anak-anak Desa Fajar Baru, dan mengajar matematika siswa-siswi SD Desa Fajar Baru. Program kerja yang pertama yaitu membantu meningkatkan mutu pendidikan di Pekon Cipta Mulia. Karena belum adanya pembimbingan dan pelatihan tentang public speaking, dan kurangnya rasa percaya diri pada anak-anak untuk berbicara di depan umum. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengadakan pelatihan public speaking, yang dimana pelatihan ini dilakukan seminggu 2 kali agar terbentuknya keberanian berbicara di depan umum oleh anak-anak. Untuk meningkatkan wawasan dan juga pengalaman untuk menjadi pribadi yang berani, program kerja yang dilakukan selanjutnya yaitu Kreasi Seni Anak Indonesia atau bisa disingkat KSAI. Kegiatan belajar bersama dilakukan setiap pagi bersama anak-anak dan rumah belajar di hari weekend. Karena kurangnya menjaga kesehatan dalam masyarakat, saya melakukan senam pagi bersama warga Pekon Cipta Mulia rutin pada hari Jumat. Saya melakukan sosialisasi pembuatan hand sanitizer dengan bahan baku lidah buaya karena masih banyak warga yang belum mengetahui pembuatan dengan metode ini. Saya melihat warga sangat antusias dalam sosialisasi ini. Terdapat air terjun yang berada di Pekon Cipta Mulia, namun masih banyak pengunjung yang belum mengetahui akses jalan menuju air terjun tersebut. Lalu saya membuat denah lokasi untuk membantu mengetahui akses jalan menuju air terjun kembar dan juga membuat kotak sampah untuk ditaruh di air terjun kembar tersebut.
Sebagai penutup, saya mengadakan kegiatan lomba cepat tepat dan lomba azan. Lomba tersebut diikuti oleh semua TPA yang ada di Pekon Cipta Mulia.